Perkenalkan, nama saya Niloka Dariska Cahyani, bisa dipanggil Rizka, saya absen 22 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Putu Angelika Jasmijatra, absen 27 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Igusti Madayu Anggi Pramestia dari kelas X MIPA 4, nomor absen 14. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi semua yang menyaksikan. Saya berikan hormat sehormatnya kepada Ibu Guru yang telah memberikan tugas. Halo semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Nah, di sini kami akan menjelaskannya sekarang. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses masuk, yaitu ada 3 poin: sejarah, letak kerajaan, dan keturunan raja. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, atau yang pertama Indonesia, yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan yang namanya berasal dari tempat ditemukannya prasasti tersebut yang terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak ada prasasti yang menjelaskan nama kerajaan sehingga para ahli memberi nama sesuai dengan ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. Keterangan yang terkait keberadaan Kerajaan Kutai terdapat pada prasasti berbentuk yupa, yakni tiang batu berjumlah 7 yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti menerangkan bahwa raja pertama dari Kerajaan Kutai bernama Kunduga, yang memiliki putra bernama Aswawarman sebagai penggantinya. Kemudian Aswawarman digantikan lagi oleh anaknya bernama Mulawarman. Nama Kunduga merupakan nama asli pribumi yang belum mendapat pengaruh Hindu. Namun, keturunan setelahnya diduga sudah terpengaruh kebudayaan Hindu dengan nama Warman, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Di sini saya memiliki 2 contoh yupa batu tertulis yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terletak di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, diperkirakan berdiri ke-5 Masehi atau sekitar 400 tahun. Para ahli menduga Kerajaan Kutai sudah ada sejak abad ke-5. Keturunan raja-raja dari Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Maharaja Kudungga yang bergelar Anumarta Dewa Warman, yaitu pendiri dari Kerajaan Kutai. Yang kedua ada Maharaja Aswawarman, yaitu anak dari Raja Kudungga. Dan yang ketiga ada Maharaja Mulawarman, yang merupakan salah satu raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada Maharaja Marawijaya Warman, yang kedua ada Maharaja Gajayana Warman, yang ketiga ada Maharaja Tunggawarman, yang keempat ada Maharaja Jayangga Warman, yang kelima ada Maharaja Narasingha Warman. Lalu ada Maharaja Gadingga Warmandewa, Maharaja Inara Warmandewa, Maharaja Sanga Warmandewa, Maharaja Chandra Warman, Maharaja Sri Lankadewa, Maharaja Guna Pranadewa, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Selanjutnya ada perkembangan Kerajaan Kutai. Ada 2 poin yang akan kami jelaskan, yaitu keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan kehidupan masyarakat Kutai. Kehidupan masyarakat Kutai sudah cukup teratur. Sebagian besar masyarakat Kutai masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Dan pertanian, sawah maupun ladang merupakan mata pencaharian utama Kerajaan Kutai. Diperkirakan perdagangan masyarakat Kutai berjalan cukup ramai bagi pedagang luar yang ingin berjualan di Kutai. Mereka harus memberikan hadiah kepada raja agar diizinkan berdagang. Nah, di sini saya memiliki 3 contoh keadaan atau kehidupan masyarakat Kutai. Yang pertama ada keadaan ekonomi, yang kedua ada keadaan sosial, dan yang terakhir ada keadaan agama. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Kutai diperkirakan ditunjang dari sektor pertanian, baik sawah maupun ladang. Selain itu, melihat letaknya strategis, yaitu di sekitar Sungai Mahakam yang menjadi jalur perdagangan antara Cina dan India, membuat Kerajaan Kutai menarik untuk disinggahi para pedagang. Dengan begitu, bidang perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai.
kehidupan ekonomi masyarakat Kutai. Meningkat dengan diangkatnya Raja Mula Warman. Beliau adalah raja yang mulia dan dermawan. Terbukti dengan memberi sedekah kepada rakyatnya berupa 20.000 ekor sapi yang diletakkan di Wap Prakeswara. Yang kedua, ada kehidupan sosial masyarakat Kutai. Kerajaan Kutai tertata, tertib, dan teratur. Diperkirakan masyarakat Kutai telah terbagi menjadi beberapa kasta. Dari bukti prasasti Yupa yang ditemukan, tulisan yang digunakan merupakan huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Serta pemberian hadiah sapi disimpulkan bahwa dalam masyarakat Kutai terdapat golongan Brahmana yang sebagaimana menangani monopoli penyebaran dan upacara keagamaan. Selain golongan Brahmana, terdapat pula golongan Ksatria. Golongan ini terdiri dari kerabat dekat raja dan raja itu sendiri. Dikatakan dalam suatu sumber bahwa keluarga Kunduga atau selain dia pernah melakukan upacara Fratyastima, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta Ksatria. Terbukti dari arti nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai kecuali Kunduga, yaitu ada kata Warman, biasanya melalui upacara atau penobatan raja secara agama Hindu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada keadaan agama kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai sendiri ini mempercayai agama Hindu, yaitu agama Hindu Siwa. Tetapi di luar golongan Brahmana dan Ksatria, sebagian besar masyarakat Kutai masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan mereka sendiri. Jadi walaupun Hindu telah menjadi agama resmi, kerajaan masih terdapat kebebasan bagi masyarakatnya untuk menjalankan kepercayaan aslinya. Selanjutnya saya akan membacakan kehidupan sosial budaya di kerajaan Kutai. Mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya luar, yakni dengan India. Dan yang terakhir ada pengaruh kerajaan Hindu-Buddha pada kerajaan Kutai, yaitu yang membahas tentang pengaruh akulturasi budaya kerajaan Kutai. Yang terakhir ada pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di kerajaan Kutai. Pengaruh atau akulturasi budaya kerajaan Kutai. Pengaruh budaya Hindu terhadap sistem kekuasaan di kerajaan Kutai adalah terbentuknya kerajaan yang dipengaruhi oleh pemerintahan di India. Dengan rasa yang menyandang gelar Hindu berbahasa Sanskerta. Sekian dari kelompok saya. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.